Setelah kemarin itu kita berdua pembenahan jalur dari pos 1 menuju ke pos 2. Jadi kemarin kita merenovasi. Kalau sebelumnya itu dari Gong ke pos 1. Oke, ini saya posisi ada di sekitar pos 1 Ompak-Ompak. Untuk Ompak-Ompak sendiri itu merupakan situs. Di sini ada 2 ompak. Ompak sendiri berarti alas untuk tiang. Dan cirinya itu pohon, namanya pohon naruh. Nah, di bawah pohon naruh itu ada 2 situs namanya ompak-ompak. Ini ompak-ompak yang ketiga. Untuk yang keempatnya itu saya belum ketemu. Ini untuk jalurnya. Seperti janji kami bahwa setiap Sabtu itu kami selalu menanggapi masukan dari para pendaki bahwa jalurnya itu terlalu sempit, dan ini sudah kami lebarkan. Oke, saya kira segini cukup. Nggak perlu lebar-lebar banget, nanti kalau lebar malah jadi jalan tol. 1 minggu kemudian kita lanjut ke pos 1 ke pos 2. Iki mungkin nggih suwe-suwe nggih atos nggih Mah ya. Atos. Sirah muter-muter awalane liar-liar. Sirah muter-muter awalane. Niku mun buka stadion ini mun buka cerdak ketok ngegloh. Stadion pundi, Pak? Ceritanya bikin tempat untuk ngecamp sendiri, Lur. Lah banyune kurang ora iki lho. Ora sah, engko kangge dhewe wae. 1 minggu kemudian lanjut ke pos 2 ke 3. Pak, dereng. Pos 3-ne pundi, Pak? Pos 3. Pos 3 nggih niku mau. Oh, sing kula ngecamp niku mau. Pos 3 nggih mang. Oke, meninggalkan pos 3. Oke. Turun dari pos 3-nya Babar menuju pos 2. Nih, kerjaan pagi tadi. Sedikit diperlebar, terus dibikin empuk biar kita bisa menikmati perjalanan. Ora misuh-misuh kaya kuwi. 1 minggu kemudian lanjut 3 ke 4. Pirang menit Mas pas papate? Ala boten ngertos boten meniti. Ajari setengah jam. Iya, tahu kali bakat. Langsung gupak kok. Langsung nih gupak menjangan. Langsung. Iya, nih Mbak, hati-hati. Nah, kemarin kita ulangi lagi. Jadi kita cari celah jalur mana yang masih terlalu sempit. Karena dari para pendaki sendiri banyak yang memberi masukan bahwa jalur di Babar itu masih terlalu sempit.
Kalau mau dengerin katanya ada perang itu ya di Bulak Peperangan kalau malam. Tapi saya nggak pernah denger. Katanya ada pedang, tangting, tangting. Tempat prajurit itu. Pirang menit mana, Pak? Terus sing cewek kalih. Nggih, nek kula Buri-buri. pos 3 Dugi mriku kalih dosa rene jenengan mriku nggih kalih dosa menit nonton malam. kayak pos 4 iki kae Mas Kayu kae. Senes. Oh, senes. Oh ngalar iki kok mriku kok. Diterabasi iki ra iso ya. Terusaken. Oh, tetep sak jalur tok iki. Nggih. Lah tak pikir kayu kae lah aku mau ae jenengan. Lah mbok ketinggal. Pak. Shadow. Ah. Dan mereka juga memuji bahwa jalur Babar itu jalur tercepat untuk menuju ke Gupak Menjangan. Untuk Gupak Menjangan sendiri itu merupakan favorit dari para pendaki. Jalur yang dikenal oleh mereka itu biasanya dari Cetho. Sedangkan di Babar sendiri ini sudah ada jalur dan tempatnya lebih terbuka. Selama saya di Babar ini ada kejadian aneh. Saya anggap ini sebagai sabotase kecil-kecilan dari orang yang tidak saya kenal. Salah satunya MMT yang kita letakkan di sana itu hilang. Dan ini yang kemarin saya maksud, MMT yang disabotase. Kemarin itu kebetulan ada pendaki itu ingin berfoto di sini, tapi ternyata MMT-nya itu nggak ada. Jadi karena kita punya cadangan, kita pasang lagi. Yang membuat saya sedikit kesal itu kenapa ada oknum yang melakukan sabotase. Motifnya itu apa? Saya nggak tahu, karena saya sendiri di lingkungan daerah Babar ini masih baru. Untuk pelakunya, itu misal dia ketangkap, itu akan dikenakan pasal pengrusakan. Jadi untuk sementara saya akan pantau siapa pelaku yang melakukan sabotase MMT ini. Sebelum peristiwa hilangnya MMT yang ada di sana, itu kita juga mendapat info dari presidennya Babar, Pak Jayadi, bahwa pelang yang kita start dari Gong menuju ke Ngasuk Hutan itu di perempatan itu katanya pelangnya itu dibengkokkan. Untuk di Babar sendiri itu yang sering turun ke lapangan itu cuma berdua. Jadi pengerjaannya itu ya terbilang lambat, Kurang ngombo iki. dan ini saya sedang mencoba lokasi untuk dijadikan camp area. Lokasinya masih seperti ini. Oke lah, itu dulu. Kita tengok view area camp yang sedang saya tempati ini. Pemandangannya seperti apa sebelum di Babat Alas. Lihat ya. Oke, sekarang saya ada di camp area yang itu, yang saya bilang itu awal pendakian, start kita pendakian itu dari Gong.
Terus yang warung di atas toron itu juga pernah melihat. Bentar, kempesin perut dulu. Perut. Itu di foto. Misal kita ngecamp di sini, kita bisa berjalan-jalan ke Candi Ketek, terus ke Patirtan Saptorsi. Jadi di situ ada sendang buatan, itu terdiri dari tujuh air yang mengalir. Sendang buatan itu namanya Saptorsi. Jadi kalau yang ngecamp di sini males masak, itu bisa jajan di warungnya Bu Jayadi. Itu bukanya setiap hari Sabtu dan Minggu. Atau mau masuk ke hutan untuk melihat-lihat ayam hutan. Karena di sekitar sini itu masih banyak ayam hutan. Jadi kita kalau ingin melihat, kita itu harus mengendap-endap layaknya seperti seorang pemburu. Biasanya saya sebelum melakukan pendakian, saya akan bilang permisi atau kula nuwun dengan memukul gong. Tentunya dengan berdoa menurut keyakinan saya. Setelah itu masuk ke hutan. Itu nanti kalau ketemu perempatan, itu langsung saja ke kanan. Dan setelah belok kanan itu jalurnya udah kita ikuti jalur aja. Walaupun ada cabang-cabang, kalau kita berangkatnya pagi siang, itu akan kelihatan mana jalur yang sering dipakai, mana jalur yang tidak pernah dipakai. Karena hampir tiap hari jalur babar itu selalu dipakai oleh warga sekitar untuk mencari rempah-rempah. Oke, Pak. Yang di sebelah sana itu gong untuk start pendakian. Terus untuk fasilitas yang di sini di camp area itu sementara hanya ada 2 MCK. Oke. Di Desa Babar sendiri itu belum ada warung makan. Jadi untuk para pendaki mungkin sebelum berangkat bisa membungkus makanan atau sebelumnya memberi informasi bahwa pada hari ini saya akan berangkat. Jadi mungkin kalian bisa memesan sarapan atau membungkus nasi dengan pihak base camp. Jadi itu base camp cadangan yang saya jadikan tempat untuk mengantisipasi jika ada pendaki yang nggak ingin ngojek. Jadi mereka bisa parkir kendaraannya itu di sini. Untuk yang nggak ingin ngojek, untuk tarif parkirnya sendiri 10.000. Entah dia mau 3 hari 2 malam di gunung, kita tetap memungut biaya untuk parkirnya 10.000. Jadi kalau misal ada yang pengen ngojek, itu kita arahkannya ke base camp utama di tempatnya Bapak Jaya di udara. Ini untuk tempat parkir sementaranya itu seperti ini. Jadi mungkin kalian bisa mempertimbangkan saat akan pendakian ke Babar itu mau ngojek atau mau membawa sepeda motornya itu ke sini. Parkirnya ya seperti ini untuk sementara. Oke. Berarti pos kawane pundi, Pak? Pos kawane mriko. Kawan sing tebih lho. Oh, sing tebih nggih. Sana niku pos kawan. Macul-macul niku nggih. Nggih, Pun. Nggih. Tos-tos, Pak. Nggih. Bu. Nggih, ha. Sing tebih nggih, pinten jam niki pos kawane? Inggil niku. Inggil niku pucukan niku.
Mriko kok mlejek mriko ngoten kok. Oh. Ngantos setengah jam. Senane. Ngantos setengah jam. Ngantos setengah jam pas sekawan. Pak Idanang ke mriko nggih. Napa? Pak Danang ten mriko. Nggih. Macul-macul. Nggih. Nggih pun. Tos-tos. Jalure kula tutupi suket. Tengah jam pas 4. Gile bener. Itu adalah jalur pendakian Cetho. Kalau yang di sini itu jalur pendakian Babar. Jadi karena di dusun Babar itu enggak ada warung, kalau kita enggak sempat membungkus nasi, terpaksa kita naik dulu untuk sarapan atau membungkus nasi. Tapi kalau pengen dari base camp utamanya itu ingin makan atau membungkus itu juga bisa. Jadi konfirmasi dulu ke Bu Jayadi supaya kita nggak akan repot untuk naik ke atas itu. Kita coba mengembangkan RDW untuk ditanam di sini, ternyata bisa. Tinggal ini nanti diperbanyak bibit-bibitnya. Oke, menuju ke Sendang Saptorsi. Terbengkalai. Kanan kirinya banyak semak. Base campnya, base camp kedua atau cadangan. Itu yang di situ itu area gong. Mas, dina ajeng muncak napa ajeng ing puncak? Ajeng muncak. Ajeng muncak niku kesana mriko. Ya bener percaya kali tiyang percaya kali.